Halo Sobat Youth for Christ, kembali lagi dalam acara YFC. Bersama saya, Penatua Immanuel Tulas Renovlan. Hari ini, kita mau menyimak tulisan Pendeta Yoses Rezon Suwiknyo dengan judul Berdoa di Tengah Kondisi Sulit, yang akan didasari dari pembacaan kita pada firman Tuhan dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 1 sampai dengan 8. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita bersatu hati dalam doa. Tuhan, hari ini kami bersama-sama bersatu hati datang ke dalam hadirat Tuhan untuk kami disapa dan diubahkan oleh firman-Mu. Biar Tuhan, perenungan pada hari ini boleh mengingatkan kami tentang arti hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, dan biarlah senantiasa kami dimampukan menjadi anak-anak Tuhan yang hidupnya diberkati dan menjadi berkat dimanapun kami berada. Kami saat ini mau bersama-sama mendengar firman Tuhan, kiranya Roh-Mu sendiri yang hadir dalam setiap hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Kita akan baca Alkitab kita dari 1 Petrus pasal 4 ayat 1 sampai 8. Akan saya bacakan dalam versi terjemahan baru 2. Jadi karena Kristus telah menderita secara badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena siapa yang telah menderita secara badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang tersisa dalam hidup ini, jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan apa yang suka dilakukan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam berbagai hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut menceburkan diri bersama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama dan mereka memfitnah kamu. Namun mereka harus memberi pertanggungjawaban kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itulah sebabnya Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani, tetapi roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan waspadalah, supaya kamu dapat berdoa. Yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Konsep work-life balance atau keseimbangan dalam kehidupan dan pekerjaan saat ini semakin menjadi perhatian. Orang-orang mendambakan aktivitas kerja dan kehidupan pribadi yang seimbang, atau balance. Di tengah beban pekerjaan yang lebih banyak daripada semestinya, orang juga berharap memiliki rekan kerja yang mendukung dan mendoakan. Sebab, seseorang akan lebih mampu menghadapi pekerjaan yang berat ketika memperoleh dukungan orang di sekitar. Namun sayangnya, yang terjadi bukan hanya beban pekerjaan yang melebihi kapasitas, tetapi juga rekan sekerja yang saling menyikut. Alih-alih mendapatkan dukungan dan doa, yang datang justru godaan untuk berbuat dosa. Nah, Petrus mengingatkan bahwa orang percaya mungkin harus menderita karena melakukan hal yang baik. Penderitaan itu bahkan dapat dialami sejak seseorang menjadi Kristen. Petrus mengajak orang percaya untuk berefleksi dari hidup Yesus. Yesus pun menderita untuk orang-orang berdosa. Sekalipun sangat berat, Dia tetap berjalan menyelesaikannya agar kebenaran dan kehendak Allah itu menjadi nyata. Bagaimana Yesus dapat melakukannya? Nah, menurut Petrus, jalan itu ditempuh dengan menguasai diri dan tetap waspada agar kita dapat berdoa. Demikian juga, memperbanyak waktu berdoa akan memampukan kita untuk semakin menguasai diri dan waspada. Yud, perbanyaklah waktu untuk berdoa. Secara khusus, pada saat-saat yang menekan dan menegangkan. Dan percayalah, mengambil napas sejenak untuk berdoa akan menuntunmu menemukan cara terbaik dalam melewati perkara-perkara sulit. Kita akan menutup perenungan kita dalam doa. Tuhan, terima kasih bahwa hari ini kami diingatkan di setiap beban dan pergumulan kami
kami senantiasa dimampukan memiliki pengharapan bahwa ketika kami memilih berkomitmen hidup sesuai dengan kehendak-Mu, maka setiap kami juga dimampukan untuk menyelesaikan setiap tugas tanggung jawab kami di tengah kehidupan yang kami jalani. Dan biarlah Tuhan, bukannya kami yang semakin serupa dengan dunia, tapi biarlah kami semakin serupa dengan Engkau, meneladani kasih-Mu dan hidup di dalam kasih-Mu. Biarkanlah kami terus menjadi suluh dan terang yang menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar kami. Kami serahkan hidup kami untuk sepenuhnya Tuhan pakai menjadi alat kemuliaan untuk nama Tuhan. Demi Kristus yang hidup kami telah berdoa. Amin. Sobat-sobat YFC, demikian renungan kita hari ini. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe, dan sampai jumpa di acara YFC yang berikutnya. Salam, Tuhan memberkati.